Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Lestari dengan NIM C1C022124 selaku salah satu mahasiswa akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi akad ijarah. Nah, akad ijarah ini adalah salah satu materi dari mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI. Baiklah, kepada teman-teman, silahkan disimak materi yang saya berikan. Bye-bye. Baik, yang pertama yaitu mengenai pengertian dari akad ijarah itu sendiri. Nah, yang pertama, menurut Syed Sabi dalam fikih sunnah. Baik, yang pertama adalah mengenai akad ijarah. Nah, menurut Syed Sabi dalam fikih sunnah, al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwaddu atau ganti atau kompensasi. Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad dalam pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas suatu barang atau jasa dengan jalan penggantian atau membayar sewa atau upah sejumlah tertentu. Nah, lalu ijarah ini sendiri adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Materi selanjutnya yaitu jenis akad ijarah. Nah, berdasarkan objek yang disewakan, ijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, manfaat atas aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya. Lalu yang kedua, manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Lalu, berdasarkan PSAK nomor 107, meski yang telah dikenali secara luas hanya ada dua jenis ijarah, yaitu yang ijarah dan ijarah muntahiyah bin tamlik, itu ada dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ijarah merupakan sewa menyewa objek ijarah tanpa perpindahan resiko dan manfaat atas kepemilikan aset terkait dengan tanpa wa'ad atau untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik mujir kepada penyewa atau yang biasa disebut mustajir pada saat tertentu. Yang kedua, ijarah muntahiyah bin tamlik adalah ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan aset yang diarahkan pada saat tertentu. Yang ketiga, jual dan ijarah adalah transaksi menjual aset ijarah kepada pihak lain dan kemudian menyewa kembali aset ijarah yang telah dijual tersebut. Dan yang terakhir yaitu ijarah lanjut menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik atau pemberi sewa. Yang materi selanjutnya yaitu dasar syariah akad ijarah. Yang pertama yaitu Al-Quran. Diterangkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan yang sumber hukum yang kedua yaitu sunnah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, berikanlah upah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu ada rukun dan ketentuan akad ijarah. Rukun
ijarah ada 3 macam, yaitu yang pertama pelaku yang terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa. Lalu yang kedua, objek akad ijarah berupa manfaat atau aset makjur, dan pembayaran sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah. Yang ketiga yaitu ijab kabul atau serah terima. Lalu, materi yang selanjutnya yaitu mengenai perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK nomor 107, yaitu akuntansi untuk pemberi sewa atau mukjir. Itu berlaku mengenai biaya perolehan untuk objek ijarah baik aset berwujud maupun tak berwujud diakui saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Yang kedua, setiap penerimaan pendapatan sewa pada awal bulan. Yang ketiga, biaya perbaikan objek ijarah adalah tanggungan pemilik, tetapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Yang keempat, pada akhir periode dilakukan alokasi untuk beban penyusutan. Yang kelima, perpindahan kepemilikan objek ijarah dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti hibah dan lain-lain. Selanjutnya, pada saat akhir kontrak aset ijarah dikembalikan kepada pemberi sewa sehingga dibuatkan ayat jurnal reklasifikasi. Lalu yang ketujuh, penyajian pendapatan ijarah disajikan sebesar nilai neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Dan yang terakhir yaitu pengungkapan pemberi sewa mengungkapkan beberapa poin dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan IMBT sesuai dengan batasan-batasan tertentu. Lalu adapun akuntansi yang berlaku untuk penyewa atau mustajir. Yang pertama yaitu beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Selanjutnya, biaya pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa yang diakui sebagai beban pada saat terjadinya hal tersebut. Yang ketiga, jika pemberi sewa menanggung biaya pemeliharaan dan dibayarkan terlebih dahulu oleh penyewa, maka akan ditagihkan pada pemberi sewa. Lalu yang selanjutnya perpindahan kepemilikan dalam akad IMBT. Yang kelima, jika suatu entitas atau penyewa menyewakan kembali aset ijarah lebih lanjut kepada pihak lain yang sebelumnya yang disewa, maka harus menerapkan perlakuan akuntansi untuk pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini. Yang terakhir, pengungkapan penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan IMDT, tetapi tidak terbatas dalam beberapa hal. Lalu yang terakhir yaitu ilustrasi kasus. Contoh nyata akad ijarah dalam bidang properti yang umum ditemukan adalah pembiayaan rumah melalui kredit kepemilikan rumah atau yang biasa disebut dengan KPR secara syariah. Nah, penjelasannya, contoh akad ijarah ini di properti KPR syariah dengan akad ijarah Muntahiyah bin Bitamli atau IMBT. Dalam skema ini, bank syariah membeli rumah secara tunai dan dari developer, kemudian menyewakan rumah tersebut kepada nasabah selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran cicilan sewa secara berkala. Selanjutnya, setelah masa sewa berakhir, nasabah memiliki opsi atau janji untuk membeli rumah tersebut dari kepemilikan rumah pun dialihkan kepada nasabah tanpa perlu transaksi jual beli baru. Lalu, pembayaran cicilan sewa ini sekaligus menjadi bagian dari pembayaran harga rumah, sehingga secara bertahap nasabah membayar harga rumah melalui biaya sewa yang telah disepakati. Baiklah, sekian presentasi dan materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan materi dan membaca materi saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada yang telah mendengarkan atau membaca materi dari saya. Goodbye.